Di dalam catatan kami disampaikan bahwa pengurus PSSI harus bertanggung jawab. Memang tugas yang berat, karena itu pertama kali saya ketemu beliau ya. Iwan Bule diminta TGIPF mundur, ini 3 sosok yang pantas jadi ketum PSSI yang baru. Sejumlah nama tokoh dinilai layak untuk maju menjadi ketua umum PSSI seiring besarnya desakan dari publik yang memaksa Muhammad Iriawan alias Iwan Bule mundur dari jabatannya. Masifnya dorongan kepada Iwan Bule untuk mundur dari Ketua Umum PSSI semakin mencuat setelah terjadinya tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 131 korban jiwa. Muhammad Iriawan dinilai gagal untuk bertanggung jawab atas terjadinya insiden tersebut. Dia justru menyalahkan panitia penyelenggara, Panpel, pertandingan sebagai satu-satunya pihak yang salah. Padahal, publik menilai bahwa Iwan Bule patut ikut bertanggung jawab, setidaknya secara moral, atas terjadinya insiden berdarah tersebut. Apalagi, terbaru TGIPF telah melapor ke Presiden Jokowi, yang mana salah satu rekomendasinya adalah meminta ketum PSSI dan para exco-nya untuk mundur sebagai bentuk tanggung jawab moral. Di tengah panasnya desakan untuk mundur kepada Iwan Bule ini, sebetulnya ada sejumlah tokoh yang dinilai lebih layak dan kompeten untuk menjadi ketua umum PSSI. Berikut bolatimes.com menyajikan 3 nama tokoh yang pantas menggantikan Muhammad Iriawan dari jabatan sebagai Ketua Umum PSSI. 1. Erick Thohir. Nama pertama yang muncul dalam bursa calon Ketua Umum PSSI untuk menggantikan Iwan Bule ialah Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Milik Negara, BUMN. Sosok pengusaha kaya raya ini sudah berpengalaman mengelola klub olahraga, mulai dari memiliki klub Italia, Inter Milan, klub Amerika Serikat, DC United, hingga klub bola basket, Philadelphia 76ers. Rekam jejaknya di industri olahraga top dunia itulah yang diyakini membuat Erick Thohir memiliki pengalaman berharga untuk menjadi orang nomor 1 di PSSI. 2. Kaesang Pangarep. Pemilik Persis Solo, Kaesang Pangarep, dinilai menjadi nama yang paling layak untuk menggantikan posisi Iwan Bule sebagai Ketua Umum PSSI. Sebab, putra ketiga Presiden Joko Widodo ini dinilai memiliki sejumlah hal positif untuk maju menjadi Ketua Umum Federasi. Yang pertama, Kaesang bebas dari kepentingan politik. Hal ini tentunya berbeda dengan latar belakang Iwan Bule yang tengah bersiap untuk maju sebagai Gubernur Jawa Barat pada Pilkada 2024 mendatang. 3. Azrul Ananda, mantan Chief Executive Officer CEO Persebaya Surabaya. Azrul Ananda juga menjadi salah satu kandidat yang patut diperhitungkan untuk memimpin PSSI. Azrul memiliki rekam jejak yang mentereng dalam mengelola industri olahraga. Yang pertama, ia pernah membidani lahirnya Deteksi Basketball League (DBL), salah satu kompetisi bola basket usia muda yang mentereng. Azrul juga sukses membesarkan Persebaya Surabaya sejak mengambil alih sahamnya. Di bawah komando Azrul, Persebaya sukses promosi ke kasta tertinggi dan menjadi klub yang terus melahirkan pemain-pemain muda berbakat. TPF Aremania menilai bahwa aksi supporter yang turun ke lapangan sebelum tragedi Kanjuruhan terjadi merupakan sesuatu yang sudah biasa. Hal ini disampaikan langsung oleh Andi Irfan. Sebagai informasi, Andi Irfan merupakan Sekjen Kontras, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, yang mana juga tergabung dalam TPF Aremania. Andi Irfan menjelaskan apabila aksi supporter yang turun ke lapangan merupakan sesuatu yang biasa. Andi Irfan menilai hal tersebut sudah menjadi sebuah tradisi bagi Aremania. Dalam hal ini, Andi menyayangkan tindakan dari pihak keamanan. Menurutnya, pihak keamanan memberikan respons yang berlebihan. Salah satunya yakni dengan melontarkan gas air mata yang menjadi sumber terjadinya tragedi Kanjuruhan. Setelah pertandingan selesai, sejumlah penonton turun ke lapangan, kata Andi, dilansir bolasport.com dari kompas.com. Ini adalah tradisi yang sudah biasa dilakukan, akan tetapi hal ini direspons secara berlebihan dengan beragam tindak kekerasan aparat kepolisian dan TNI.
Kemudian dilanjutkan dengan penembakan gas air mata oleh pasukan Brimob dan Sabara, ujarnya. Apa yang dikatakan Andi sendiri bukannya tanpa dasar, kesimpulan tersebut berdasarkan investigasi yang telah dilakukan. Kami telah mengumpulkan sejumlah bukti dan mengambil keterangan dari berbagai pihak yaitu saksi peristiwa, korban dan keluarga korban, panitia penyelenggara pertandingan, petugas keamanan dalam pertandingan, manajemen Arema FC, dan sejumlah pihak lain termasuk ahli kesehatan serta forensik, tuturnya. Tragedi Kanjuruhan dan filosofi bijak di balik politik angka korban di Kanjuruhan. Potret mengharukan saat dua orang supporter menyelamatkan anak kecil di dalam Stadion Kanjuruhan Malang. Angka resmi yang diberikan sebagai jumlah korban tragedi Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, tampaknya hingga saat ini masih jadi sengkarut. Markas Besar Kepolisian RI mempublikasikan angka 125 orang meninggal, yang tampaknya merujuk angka yang diperoleh Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, menurut Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo. Bila sebelumnya disebutkan ada 129 orang tewas, perbedaan angka itu karena ada nama yang dihitung ganda. Tetapi keluarnya angka resmi tersebut tidak lantas membuat persoalan mendasar itu tuntas. Menurut Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, bukan Kabupaten Malang, per tanggal 2 Oktober pukul 14.53 waktu Indonesia Barat lalu, hasil rekapitulasi mereka ada 131 orang tewas, sementara terdapat 253 orang terluka ringan sampai sedang, dan 31 orang korban terluka berat. Angka Dinkes Provinsi Jatim itu didapat dari 25 rumah sakit yang menjadi rujukan penanganan korban tragedi Stadion Kanjuruhan. Oh ya, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak pun punya catatan jumlah korban meninggal sendiri. Menurut catatan Emil, tidak dijelaskan dari mana dia dapat jumlah korban meninggal hingga Ahad, 2/10 pagi, pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, tercatat sebanyak 174 orang. Scroll untuk membaca urusan ini tampaknya masih belum akan tuntas, karena Aremania, kelompok fans fanatik kesebelasan Arema Malang, yang dalam hal ini tentu berada di lingkaran dalam persoalan, punya versi sendiri yang tidak bisa diabaikan. Bagaimanapun, mereka berada di dalam stadion, merasakan bagaimana petaka itu terjadi dalam setiap detiknya. Aremania memperkirakan jumlah korban jiwa akibat tragedi Stadion Kanjuruhan, jauh melebihi data resmi pemerintah. Menurut Dadang Indarto, salah seorang perwakilan Aremania, temuan awal organisasinya menerangkan jumlah korban meninggal bisa lebih dari 200 orang. Kalau data yang dikeluarkan pemerintah sekarang 125 korban meninggal, perkiraan kami lebih, menurut perkiraan kami di atas 200, kata Dadang kepada wartawan di Malang, Senin, 3/10 lalu.